Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang role of artificial intelligence in logistics and supply chain yang bertema tentang demand forecasting and inventory optimization. Nah, kenapa saya memilih topik ini? Karena kendala rantai pasok modern semakin besar datanya. Karena semakin besar datanya, maka semakin kompleks. Karena semakin kompleks, semakin susah ditebak untuk mengatasi permasalahan supply chain management. Dan kendala itu disertai tentang tuntutan efisiensi dan kebutuhan kecepatan serta keberlanjutan yang terus meningkat. Oleh karena itu, ada teknologi baru yaitu AI yang hadir sebagai solusi strategis untuk mengolah data besar secara real time untuk meningkatkan akurasi penanganan permintaan, mengoptimalkan inventory, serta mendukung decision making yang lebih adaptif pada proses distribusi dan transportasi. Penerapan AI ini contohnya melalui digital twin, smart warehousing, integrasi dengan IoT, hingga blockchain yang menunjukkan potensinya dan yang membangun rantai pasok. Nah, tren AI dan tokoh berpengaruhnya untuk ada tren AI, yaitu AI untuk demand forecasting and inventory optimization. Trennya yaitu deep learning, attention mechanism, probabilistic model untuk meningkatkan akurasi ramalan permintaan dan mengurangi stock out dan overstock. Tokohnya yaitu Julius Swan dari NC State University yang meneliti forecasting dan head logistik. Ada Avi Federgren dari Columbia Business School yang berkontribusi pada dynamic programming dan inventory models. Lalu ada reinforcement learning untuk scheduling dan routing yang dipakai untuk penjadwalan produksi, routing kendaraan, dan pengelolaan distribusi supply. Tokohnya yaitu Lai Wanxi dari University of Wisconsin-Madison yang banyak mengembangkan optimasi sistem besar dan simulasi supply chain. Lalu ada startup Optimal Dynamic yang yaitu yang dikembangkan oleh Coach Ventures. Lalu ada smart warehousing dan robotik, yaitu warehouse automation (AMRS), robot picking, orchestration, serta integrasi AR/VR untuk inventory. Tokohnya yaitu Sekar Natarajan. Lalu ada tren AI digital twin and simulasi real time. Tren yaitu dipakai untuk eksperimen kebijakan, resilience test, lalu circular supply chain. Tokohnya yaitu Yoshi Safi dari MIT CTL yang mengembangkan pendekatan digital dan resilience. Lalu ada Maria Grazia Dottori dari Politeknik di Bari, fokus pada kontrol sistem logistik basis battery nets dan model simulasi. Lalu ada integrasi AI IoT plus blockchain yang yaitu untuk biasanya digunakan untuk keamanan data. Tokohnya yaitu Harold Crick dari Tilburg University, pakar reverse logistik, closed loop supply chain, lalu Alexis Batman dari MIT, lalu AI untuk sustainability dan decarbonization yang trennya yaitu optimasi rute untuk rute kendaraan, lalu land green inventory dan circular economy. Tokohnya yaitu Laura Sisir dan Manmohan SOD dan sudah diterapkan pada perusahaan raksasa Amazon. Lalu ada generative and quantum AI pada supply chain planning. Trennya itu generative probabilistic planning atau GPP, lalu graph neural network, dan hybrid quantum neural network untuk VRP.
tokohnya yaitu kelompok riset MIT dan Eda Zurich. Lalu ada bidang hukumnya juga, yaitu lainnya yaitu transparansi algoritma, fairness, human in the loop decision, dan AI governance dan supply chain. Pokoknya itu Guy Carter dan Roberto Crippa. Nah, untuk algoritma data terdepannya, basicnya itu biasanya basic menggunakan machine learning, Facet statistical method, lalu deep learning, dan ensemble method. Basic dari machine learning-nya menggunakan linear regression, random forest, lalu kita menggunakan hybrid model, misalnya RF, XGBoost, dan LR. Lalu ada advanced statistical method, yaitu menggunakan ARIMA, SARIMA, dan triple exponential smoothing atau test. Lalu ada yang menggunakan deep learning, yaitu menggunakan LSTM, ada yang menggunakan ANN, ada yang menggunakan CNN, ada yang menggabungkan di antara metode tersebut yang disebut metode hybrid. Nah, untuk example metodenya yaitu posting, baking, dan stacking. Proses gap dalam penelitian bidang ini yaitu biasanya terkendala pada data yang digunakan, yaitu kendala kualitas dan integrasi data yang masih berkendala karena datanya bersifat silo, heterogen, dan sulit digabungkan dengan sistem lama maupun sumber eksternal. Lalu model-model yang digunakan itu terbukti efektif, namun performanya tidak stabil jika diterapkan pada data yang lintas sektor, sehingga dibutuhkan model yang lebih transferable dan interpretable. Nah, ada kendala validasi hasil prediksi berbasis data real time. Itu kendalanya jika misal menggunakan data real time secara langsung, misalnya terdapat kegagalan, maka dapat mengakibatkan kerugian yang sifatnya miliaran jika pada perusahaan raksasa. Nah, kendala keempatnya itu kendala biaya. Jika misalnya untuk menggunakan data real time, itu membutuhkan biaya yang besar. Untuk resolusi ini, penelitian ke depan berpeluang berbesar mengembangkan model hybrid yang menggabungkan model deep learning, attention-based forecasting, dan probabilistic approach untuk menghasilkan prediksi permintaan yang lebih robust atau lebih dapat dipercaya di berbagai domain. Nah, tantangan integrasi data dari IoT, ERP, dan sumber eksternal membuka jalan bagi framework deep learning yang lebih real-time dan domain adaptif. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak akan model generatif deep learning agar hasil forecasting dapat dipercaya manajer operasional. Reinforcement learning yang terhubung dengan digital twin juga menjadi peran strategis untuk menguji kebijakan inventory secara aman sebelum diterapkan. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat diarahkan pada solusi cost efektif bagi UKM dan model-model objektif optimization yang tidak hanya fokus pada cost dan service level, tetapi mempertimbangkan waste minimization. Ya, sekian, terima kasih. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.